Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, jadi ya 2-3 hari ini berita nih mengejutkan banget semua ya. Apalagi khususnya berita mengenai eh, siapa yang akan menjadi pelatih Manchester United. Wah, ramenya minta ampun. Semua media membahas gitu ya. Bahkan dalam 2-3 hari ini, ya ini maaf sorry to say nih ya, bukan, kan jangankan berita mengenai Manchester City juara Liga, Real Madrid juara Liga Champions ya udah lupa orang beritanya. Udah Ten Hag aja udah beritanya nih mengenai pelatih MU aja nih, Thomas Tuchel lah dramanya dikeluarin, terus Ten Hag lah gitu ya. Nah, jadi 2 hari sampai kemarin itu kan rame banget ya berita mengenai, ya udah mulai inilah tambahan-tambahan lah, dibilang ini harus tidak etis lah, masa interview manajer masih ada manajer yang ada. Terus ada yang bilang, wah kalau jadi Ten Hag sih gua keluar, nggak bagus lah, nggak etis, ngapain itu semua lah gitu. Ya gue ceritain rangkaian ceritanya dulu nih. Nah, semalam itu gua sempat lihat-lihat, cari-cari berita ya, masih semua berbagai media outlet lah ya kita bilangnya, termasuk Fabrizio Romano kan masih ngulang-ngulang aja beritanya tuh bahwa masih ada review, evaluasi terhadap kinerja Ten Hag. Terus muncullah tadi berita siapa kemarin itu yang gue bilang, Thomas Tuchel. Nah, jadi pas malam itu sebelum tengah malam ya, gue ngeliat ada postingan gitu ya. Ya gue nggak tahu ini bener fotonya apa enggak, tapi gue yakin bener gitu loh. Ten Hag lagi liburan. Nah, ada 2 foto nih. Jadi gua rasa sih foto ini strateginya PR ya, tim public relationnya Ten Hag gitu. Jadi biar lo tau semua, di luar negeri itu ya, mungkin di Indonesia ada kali ya, setiap public figure gitu ya, mau dia artis, olahragawan, manajer sepak bola juga salah satunya, itu pasti punya firma atau perusahaan yang disewa gitu ya, yang dipekerjakan sebagai tugasnya untuk mengurusin public relation gitu. Jadi termasuk kayak jawaban-jawaban dia terhadap wawancara atau press conference itu juga mereka tuh udah ngelatih gitu, udah ngasih clue gitu. Termasuk juga bagaimana publikasikan klien-kliennya ini gitu. Makanya tuh kalau gue bilang misalnya kayak pemain mau dibeli oleh ini, udah ada muncul di berita agennya, itu sebenarnya bisa jadi permainan antara agen si public figure itu, atlet atau manajer, dengan kerjasama dengan tim media, tim PR atau tim medianya. Jadi soalnya industri bisnisnya tuh udah komplit banget lah gitu. Jadi dalam foto itu Ten Hag lagi liburan. Foto pertama itu dia lagi berdiri gitu ya, kayak menunggu antrian restoran gitu. Ya suasana kayak sebuah restoran, dia pakai topi gitu, tulisannya ada, gue gak tau deh apakah ini editan gitu ya, tapi gue anggap asli lah gitu ya, bos tulisannya. Wah. Terus yang kedua ada foto sepertinya dia dengan istrinya gitu ya. Ya nggak mungkin banget fotonya candid, soalnya fotonya kok bagus banget gitu, kayak bener-bener pakai foto profesional gitu. Dia lagi ketawa gitu, lagi ketawa cerah gitu, nggak ada sesuatu kelihatan yang apa ya, beban gitu, atau ya menunggu kayak dead man walking lah, orang yang mau dihukum mati gitu ya, atau yang mau dihukum berat gitu. Nggak ada, mukanya cerah aja gitu loh. Nah, semalam tuh gue ngambil kesimpulan bahwa ini ada sekitar ada 2 atau 3 pesan nih yang mau disampaikan oleh Erik Ten Hag gitu. Jadi dengan berbagai banyak peristiwa gitu ya, dia kayaknya ingin menjawab segala hal itu dengan sebuah foto gitu, tanpa harus
ada pernyataan atau statement tertulis atau statement lisan gitu. Jadi dengan foto itu mungkin dia akan menunjukkan bahwa kepada fans dan kepada manajemen gitu loh. I'm the boss loh. Gitu. Ingat ya, gue bosnya loh. Gitu loh. Ya, itu pesan yang pertama tuh. Buat manajemen khususnya. I'm the boss. Terus yang kedua, buat meyakinkan juga buat para fans dan yang khususnya yang lebih dari 80%, 90% mendukung dia stay, untuk mengatakan tenang, gue masih bosnya. Itu makna topinya tuh. Terus foto kedua dia menunjukkan dia happy gitu. Maksudnya ya mungkin satu gambaran atau suatu lukisan yang menunjukkan bahwa I'm fine, I'm happy dengan apapun keputusannya. Seperti dia bilang, ya kalau mereka nggak menginginkan gue akan ke klub lain dan gue akan menangkan gelar seperti yang biasa gue lakukan gitu. Jadi dia happy aja, menunjukkan bahwa kepada manajemen itu bukan bukan kesedihan gue, dan menunjukkan kepada fans bahwa kita santai aja, happy aja, kita tunggu aja hasilnya apa gitu loh. Dan menunjukkan bahwa I know you support me gitu kan, pada fans gitu ya. Nah, akhirnya muncullah berita dari David Ornstein, itu juga lumayan jurnalis yang bisa dipercaya lah ya. Plus dengan Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Ten Hag stay gitu. Jadi ya gue kan udah pernah bikin video ya, 5 alasan kenapa Ten Hag stay dari sudut pandang Ineos gitu loh. Dengan segala macam pro-nya lebih banyak ke Ten Hag, terus mereka juga baru masuk ke manajemen MU ini. Ya, nama baik itu pasti. Terus calon tidak ada yang istilahnya lebih better dari Ten Hag. Ya, itu yang gue bilang. Dan apa jaminan, gue udah bilang apa jaminannya Ten Hag masuk, Ten Hag tidak dipakai lagi atau dipecat. Struktur yang ada akan berjalan gitu loh. Pemain-pemain muda yang sekarang lagi bersinar akan dipakai oleh pelatih baru ya. Nggak ada jaminan gitu. Jadi opsi terbaiknya Ineos ya mempertahankan Ten Hag. Cuman, nah ini yang gue bilang, pasti ada konsekuensi dan ada istilahnya ya, jaminan juga, guaranteed terhadap kedua belah pihak. Gue sih ngelihat kayaknya bisa jadi Ten Hag akan diberikan kontrak baru, karena kan dia tinggal setahun lagi kontraknya. Mungkin kontraknya nggak panjang, tapi mungkin 2 tahun lah istilahnya, maksimal mungkin 2 tahun ya, atau minimal setahun gitu, untuk supaya kondisi dalam ruang ganti, kondisi dalam tim gitu juga comfort gitu loh, dalam arti kalau Ten Hag cuma setahun lagi mah pemain-pemain mah jelek-jelekin aja, dia mau dipecat juga paling setahun lagi doang gitu loh, gue masih bisa kontrak 3-4 tahun lagi. Nah, jadi dengan kalau misalnya emang Ineos komitmen, ya gue bilang sih kontraknya Ten Hag harus diperpanjang gitu loh, dengan catatan ya, pasti dengan catatan, dalam arti agak lebih tegas nih gitu, agak lebih kenceng nih pengawasannya. Ya bisa jadi gue kasih lo kontrak 2 tahun, tapi gue lihat gue review lo dalam 6 bulan ini, bahkan tiap 6 bulan berikutnya. Dan ya ini juga jadi jadi save-nya buat Ten Hag, bahwa gue perpanjang 2 tahun, tapi juga jadi satu big challenge juga buat Ten Hag. Karena kalau gue lihat, kalau misalnya nanti sampai bulan ke-6 Desember lah ya, akhir tahun ya, posisi kita yang nggak begitu baik, permainan yang tidak konsisten, ya gue bilang pasti dia akan didepak. Jadi minimal dengan diperpanjangnya kontrak, lu harus tunjukin minimal 6 bulan inilah, satu, permainan yang konsisten ya, game plan yang jelas dan permainan yang konsisten. Dengan game plan yang jelas dan permainan yang konsisten, pasti namanya kemenangan itu ada
gitu loh ya. Karena masalah kemenangan kekalahan kan banyak, ada beberapa faktor X-nya juga ya, seperti ya mungkin nggak kurang beruntung lah, keputusan wasit lah, itu kan juga lu harus pertimbangin juga. Kalau gameplaynya bagus ya kan, strateginya jelas, konsisten pemain-pemainnya gitu, dan minimal nih ya, sampai 6 bulan ini kita masih dalam title racing lah. Kita ngomong di liga dulu aja, nggak usah jauh-jauh kemana, di liga dulu aja. Dalam arti masih menjadi posisi 4 besar lah ya, 3 besar atau 4 besar. Jadi tetap masih bisa bersaing gitu, nggak ketinggalan tiba-tiba dia bulan November Desember udah peringkat 6 aja. Kalau gitu sih ya cut mungkin gitu loh. Jadi itu yang gua pendapat dari United Identity. Dan satu hal lagi ya, kan pertama udah nih ya, status Ten Hag udah. 2, penjualan pemain dulu gitu loh, karena pre-season akan dimulai 5 minggu lagi. Jadi pemain-pemain yang emang udah nggak dipakai, daripada jadi toxic pada saat latihan, mendingan tuh yang udah pasti dibuang dulu nih. Yang udah pasti kan 1, Jadon Sancho dengan harga jual 40 juta, list harganya. Terus ya gue bilang ya, sorry to say, maaf ya, Mason Greenwood itu dulu nih ya. Bisa jadi satu lagi, yaitu ya entah Casemiro gitu loh. Nah, jadi dengan preseason awal nanti dimulai 5 minggu lagi, udah bisa filter lagi untuk pemain-pemain mana yang bisa untuk dijual. Sekaligus 3 hari lagi akan dimulai transfer window. Udah persiapkan nih khususnya pemain-pemain yang ngisi posisi vital dulu deh, yang benar-benar kita nggak ada deh. Apa itu ya? Center back. Itu dulu nih. Setidaknya ada center back aja dulu yang bisa kita ambil sebelum preseason, sama atau lagi striker 2 dulu deh. Yang karena striker itu cuma punya 1 kan ujung-ujungnya kan. Atau Martial kan udah nggak ada, udah liburan lagi dia dengan kapal pesiar. Enak bener hidupnya. Oke. Jadi banyak striker yang jadi list nama ya, si Jonathan David, si Ivan Toney juga katanya masuk list, terus Joshua Zirkzee yang dari Bologna, penyerang Belanda. Nah, ntar mungkin akan gue bahas. Tapi yang pasti ya, Ten Hag stay sesuai dengan apa yang udah dirumuskan oleh United Identity. Jadi begitu, berpikirlah logis dan sistematis. Jangan langsung dengan emosi karena nggak sesuai dengan game plan lo sendiri yang katanya suka main game gitu ya, terus lo ngomong out. Tidak. Jadilah manusia berpikir logis dan sistematis, dan akhirnya pada fakta dan kenyataannya ya, Erik ten Hag stay. Oke, sampai itu dulu aja. Nanti ada bahasan-bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Sampai jumpa.